Sari masuk ke pasar setan yang ada di Gunung Lawu, guys. Bahkan dia sempat ditanya sama si kakek penghuni gunung itu, melalui perantara apa sampai kamu masuk ke tempat ini? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, Sari yang lagi mendaki ke Gunung Lawu, tengah malam dia mendengar suara keramaian di luar tenda. Dan ternyata dia ditampakin pasar yang ada di gunung itu. Nah, kenapa Sari sampai ditampakin dan terbawa masuk ke pasar setan di gunung itu? Ternyata ada sebuah pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Sari, guys. Pelanggaran apa yang sudah dilakukan Sari dan bagaimana Sari bisa keluar dari jeratan pasar setan itu? Yuk sama-sama kita simak kisahnya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe karena akan ada video-video baru yang bakal membuat kita merinding bareng-bareng. Jadi guys, Sari seorang mahasiswi pecinta alam asal Jawa Timur, dia mendengar cerita dari beberapa teman pendakiannya tentang adanya pasar setan di beberapa gunung di Jawa. Yang menurut ceritanya, kalau seseorang sampai masuk ke pasar itu dan sampai berinteraksi dapat berakibat tersesat dan berujung petaka. Bahkan sampai menyebabkan beberapa orang dari mereka tidak bisa kembali. Nah, karena rasa penasaran akan cerita itu, akhirnya Sari mengajak teman-teman anggota mapalanya untuk mendaki ke salah satu gunung di Jawa yang terkenal dengan pasar setannya, yaitu Gunung Lawu. Singkat cerita, setelah mempersiapkan segala kebutuhan, Sari bersama 6 orang temannya, sebut saja namanya Fajar, Nara, Rio, Alam, dan Lala, mulailah berangkat di akhir pekan menuju base camp Candi Ceto, Gunung Lawu. Setiba di base camp sekitar jam 8 malam, mulailah mereka melakukan pendakian menuju ke pos 1. Nah, baru saja di awal perjalanan, ketika Sari tengah asik berfoto-foto di beberapa candi yang ada di tempat itu, tiba-tiba Sari ditampakin sosok wanita cantik berkebaya hijau tengah berdiri di salah satu candi di tempat itu. Dan sosok wanita itu tampak memperhatikan gerak-gerik Sari dengan penuh misteri. Lalu Sari pun ngomong ke teman-temannya, kalian lihat nggak wanita yang pakai kebaya hijau itu? Tapi teman-teman yang lain sama sekali nggak melihat adanya sosok perempuan berkebaya hijau yang dilihat oleh Sari tadi. Merasa ada yang aneh, akhirnya Sari pun berusaha berpikiran positif dan mengabaikan semua itu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan sampai tiba di pos 1. Di pos 1 mereka beristirahat sejenak, lalu melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 2 dan lanjut lagi sampai tiba di pos 3. Nah, ketika hendak melanjutkan perjalanan ke pos 4, Sari mulai membuka obrolan dengan salah satu temannya yang bernama Rio. Yo, lu pernah dengar nggak cerita tentang pasar setan? Ya pernah lah, jawab Rio. Emang kenapa? Lalu Sari pun meneruskan pembicaraannya. Katanya, kalau orang sampai masuk ke pasar itu, mereka sering dijadikan sebagai pembantu atau bahkan lebih mengerikan lagi. Aku kok jadi penasaran ya sama pasar itu. Pasti seru deh, kata Sari ini. Mendengar ucapan Sari tadi, sontak Fajar langsung ngomong di situ. Hus, gak boleh ngomong kayak gitu kalau lagi di gunung. Gak baik, famali. Lalu Sari pun langsung diam dan memilih untuk tidak meneruskan pembicaraannya. Dan gak terasa, tibalah mereka di pos 4. Dan mereka pun beristirahat di pos 4 ini. Nah, di saat mereka tengah beristirahat, tiba-tiba dari arah bawah lewat bapak-bapak paruh baya menuju ke pos 5.
Melihat si bapak berjalan sendirian, Sari pun menyapa bapak itu. "Sendirian aja, Pak?" Lalu si bapak menjawab, "Enggak kok, Mbak, saya bertiga sama anak saya." Lalu Sari pun melanjutkan omongannya. "Wah, pasti anak bapak ganteng-ganteng ya. Boleh dong dikenalin, kali-kali jodoh." Di situ si bapak cuma tersenyum aja dan ngomong, "Ini anak bapak. Kalau yang di kiri, anak pertama bapak. Dia baru saja dari Semeru dan berakhir di sana. Kalau yang di sebelah kanan, ini anak kedua bapak. Dia juga baru dari Gunung Sumbing dan berakhir di sana." Habis memperkenalkan anak-anaknya si bapak, dia pun lanjut jalan menuju ke pos 5. Anehnya, Sari sama sekali tidak melihat sosok anak-anak yang dimaksud si bapak tadi. Setelah beberapa saat, barulah Sari ngeh. Apa maksud dari perkataan si bapak tadi? Ternyata kedua anaknya berakhir alias sudah meninggal dunia di kedua gunung itu. Sontak Sari kaget, merinding, dan pucat seketika. Akhirnya teman-teman yang lain pun ngomong, "Lagian sih lu Sar, iseng aja ngegombal di gunung, gak tahu tempat." Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Di tengah perjalanan menuju pos 5, salah satu temannya mereka yang bernama Nara, tiba-tiba kakinya terasa pegel banget. Dan makin lama semakin berat. Sampai akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Melihat kondisi Nara yang begitu lemah dan tidak memungkinkan untuk meneruskan perjalanan, akhirnya mereka pun mutusin untuk mendirikan tenda di tempat itu. Setelah beberapa saat berusaha disadarkan, Nara pun mulai bangun, tapi sayangnya dia malah kesurupan di situ. Di tengah kesurupannya, Nara ngomong sambil nunjuk ke arah Sari, "Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan mereka." Sontak Sari pun kaget, bingung dan merinding mendengarnya. Setelah tenda berdiri, sekitar jam 12 malam, di saat yang lain tengah tertidur lelap, tiba-tiba Sari mendengar ada suara keramaian dari luar tenda. Sontak dia kaget, lalu Sari pun membuka tenda dan ternyata di luar tampak suasana yang tadinya gelap berubah menjadi terang dan ramai dengan orang-orang yang lagi sibuk beraktivitas jual beli. Persis pasar tradisional pada umumnya. Karena penasaran, Sari pun keluar tenda dan berjalan ke arah pasar itu. Dan menghampiri kakek-kakek yang tengah berjualan sayur sendirian. "Kek, berapa harga sayurnya?" "Satu ikat 10.000, Nduk." "Oh ya udah, saya beli 3 ikat ya, Kek." Si kakek pun sangat senang dagangannya dibeli oleh Sari dalam jumlah banyak. Lalu Sari pun bertanya sama si kakek, "Kek, kakek sudah lama berjualan di sini?" "Sudah, Nduk, kakek sudah lama sekali." Kemudian si kakek bertanya lagi sama si Sari, "Lewat perantara apa kamu sampai bisa ada di tempat ini, Nduk?" "Saya nggak tahu, Kek. Lagi tidur, tiba-tiba terbangun dan sudah ada di tempat ini." "Bukankah tempat ini adalah tujuan utama kamu ke gunung ini, Nduk?" tanya si kakek. Mendengar ucapan si kakek, sontak Sari pun terdiam. Dia teringat akan niat dan perkataannya di awal pendakian. Lalu Sari pun kembali bertanya, "Apakah saya bisa kembali lagi, Kek?" Di situ si kakek terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, kembali kakek tadi ngomong, "Semuanya akan baik-baik aja, Nduk." Karena khawatir dan takut kalau dia akan terperangkap di pasar itu, Sari pun segera pergi meninggalkan si kakek dan berjalan melewati orang-orang yang ada di pasar itu, yang berwajah pucat dan menyeramkan, bahkan tanpa ada tegur sapa. Di sepanjang perjalanan, Sari menyesal dengan apa yang sudah ia niatkan sejak awal pendakian. Kalau saja saya dari awal mendengar semua perkataan Fajar dan teman-temannya, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Akhirnya Sari pun berjanji dalam hati, kalau memang ini adalah akhir dari kehidupan saya berharap jasad dan tubuh saya bisa ditemukan.
atau seumpamanya masih diberikan kesempatan untuk tetap hidup dan bisa kembali, saya berjanji dalam hati akan berbuat dan bersikap lebih baik lagi. Dan tiba-tiba Sari mendengar ada suara teriakan seseorang yang memanggil namanya dari arah belakang. "Sari, Sari!" Sepertinya Sari mengenal suara itu. Dan ternyata itu adalah Nara, teman pendakian Sari. "Kok kamu bisa ada di sini?" teriak Sari. "Iya Sar, saya juga nggak tahu." Seketika Sari pun langsung ngomong, "Nara, tolongin aku. Aku mau keluar dari tempat ini. Aku menyesal apa yang sudah aku niatkan selama ini. Aku nggak mau terus berada di tempat ini." Lalu Nara pun menyuruh Sari pergi menuju ke sebatang pohon yang dahannya menyerupai sebuah gerbang dan melewati gerbang yang ada di ujung pasar itu, sambil mengingatkan agar tidak mengindahkan semua suara yang dia dengar. Setelah menemukan pohon yang dimaksud, Sari pun segera melewati pohon itu. Tapi sayangnya dia gagal dan tertahan di tempat itu. Kemudian dia coba lagi sambil terus berdoa, dan pada akhirnya sampai ketiga kalinya barulah dia berhasil melewati gerbang pohon itu. Nah, setelah keluar dari gerbang itu, seketika suasana yang tadinya terang berubah jadi malam dan gelap gulita. Karena Sari tidak membawa lampu penerangan dan khawatir akan tersesat, akhirnya dia pun hanya duduk bersender di bawah sebatang pohon yang gak jauh dari tempat itu, sambil terus merenung dan menyesali apa yang sudah dia perbuat selama ini. Dan gak kerasa karena capek, Sari pun tertidur di tempat itu sampai keesokan paginya. Nah, keesokan harinya, di saat para pendaki mulai berdatangan untuk summit, mereka menemukan Sari tengah terbaring di sebidang tanah datar gak jauh dari pos 5. Ternyata menurut pendaki-pendaki ini, Sari sudah dinyatakan hilang selama 3 hari dan saat ini sedang berada dalam pencarian tim SAR. Setelah ditemukan, Sari pun dibantu diantar oleh pendaki tadi menuju ke base camp. Dan setiba di base camp, Sari bertemu Nara yang tengah lemas dan baru saja tersadar dari pingsannya. Setelah kondisi Nara dan Sari mulai membaik, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Dan di sepanjang perjalanan pulang, Sari terus berpikir tentang apa yang sudah dia alami. Karena banyak sekali pengalaman berharga dan banyak pelajaran yang ia dapatkan, yang salah satunya adalah agar selalu meluruskan niat di setiap tindakan dan perbuatan. Terlebih lagi ketika hendak berinteraksi dengan alam sekitar, terutama pegunungan yang bukan hanya dihuni oleh bangsa manusia, tetapi oleh makhluk tak kasat mata yang selalu hidup berdampingan dengan manusia. Nah, kira-kira begitu guys. Bagaimana menurut kalian? Silakan komentar di bawah. Oke, itu tadi kisah pendakiannya Sari di Gunung Lawu bersama teman-temannya. Semoga kita memperoleh pelajaran dari kisah tadi. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan kisah Sari tadi, silakan tekan tombol like. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.